Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari durasi lagi teman-teman, 8 menit atau lebih. Ini sudah jam setengah 3 lebih 10 atau jam 2 lebih 40 menit. Belum selesai. Tadi sudah sesi meeting ya di Zoom atau Google Meet. Kemudian diskusi, ini kejar tayang untuk menyelesaikan tugasnya sekarang adalah berdiskusi, sedang mencari permasalahan untuk dianalisis. Tetap berkutipnya ya kayak gini ya. Dikejar waktu karena jam 5 harus sudah selesai semua. Jadi sebelum jam 5 harus sudah selesai, mungkin jam setengah 4. Kemudian akan diolah untuk diedit, dijadikan PowerPoint, kemudian dikumpulkan. Ini sambil saya sambi. Mohon maaf saya merokok. Kebetulan teman di grup saya orangnya, anggotanya bagus. Orangnya tanggap-tanggap teman-teman. Jadi mereka dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, kemudian Jawa Barat, Bandung mungkin. Ada yang dari Kalimantan. Oh ya, ini saya harus setor masalah dan analisisnya. Ternyata masih kurang yang saya kirim. Oke, baik. Jadi saat ini yang sedang saya kerjakan adalah mengidentifikasi masalah tentang belajar siswa ya, berkaitan dengan pedagogik. Ini guru juga masuk juga. Pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian yang kedua, permasalahan kesulitan belajar siswa termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu yang ketiga, kaitan hubungan dengan siswa, membangun relasi, entah itu dengan siswa dan orang tua. Yang keempat, berkaitan dengan pemahaman model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Yang kelima, ada 6 materi terkait literasi, numerasi, kemudian advance material, mikrokonsepsi, dan HOTS. Yang kelima itu, yang keenam, pemanfaatan teknologi inovasi. Dikejar waktu. Ini kepala sudah agak berat karena dari pagi teman-teman tadi istirahatnya untuk sholat Jumat ya, kebetulan hari ini. Ntar saya masalah besar di Droplet. Oke. Punya saya tadi mana? Oh, ini. Yang sering saya temui itu salah satunya adalah masalahnya siswa di luar sekolah, mencakup masalah keluarga dan pergaulan di lingkungan luar sekolah. Jadi itu mempengaruhi belajar siswa, karena pergaulan teman di luar itu mempengaruhi dia dalam semangat mereka belajar ya. Entah itu kalau temannya suka sesuatu yang tidak baik, sedikit banyak dia akan terpengaruh. Tapi kalau temannya baik-baik, ya sedikit banyak dia juga akan terpengaruh baik.
itu yang lingkungan teman. Kemudian yang keluarga pun juga berpengaruh. Kalau keluarga ada masalah, kemungkinan besar juga si anak juga bermasalah dalam belajar, tidak fokus, dia juga tidak begitu semangat untuk ke sekolah. Dan itu sudah terjadi di kenyataan yang saya hadapi, siswa-siswa saya maksudnya. Terkait sebentar. 5 menit teman-teman. Otak sudah tidak bisa diajak ngegas ini ya, sudah capek. Sejak pagi jam 6 tadi sudah mulai. Saya tak saya Jadi teman-teman di kuliah yang saya ikuti ini, saya lagi anggotanya adalah para guru yang sudah berumur ya, yang sudah sepuh. Sehingga mereka sepuh itu bukan berarti tua gitu kan, tetapi berumur gitu ya. Sehingga mereka dalam mengikuti perkuliahan itu nyambi menyelesaikan kegiatannya atau tugas yang ada di luar. Dan alhamdulillah dosennya sangat kooperatif. Bukan kooperatif, kalau kooperatif itu untuk mahasiswanya. Dan kebetulan dosennya sangat pengertian, kemudian ya mudah untuk diajak untuk diskusi gitu. Sehingga kami sebagai mahasiswa merasa terayomi, sehingga dalam mengikuti kegiatan perkuliahan yang sangat melelahkan ini, meskipun lelah tapi tetap antusias. Itu yang saya rasakan. Kemudian terlepas dari hal-hal tadi, ada beberapa yang membuat saya merasa bersyukur, yaitu ada beberapa teman itu memiliki permasalahan yang sedang dialami dan mereka harus berjuang membagi waktunya. Contoh yang pertama, ada yang putrinya sedang sakit. Si anak-anak ya kira-kira kelas 4 atau 5 SD gitu, itu sedang sakit di rumah sakit dan disempatkan untuk mengikuti perkuliahan online, plus juga ikut mengerjakan tugas, plus juga tadi ikut presentasi, dan itu sangat hebat. Yang kedua, ada yang sedang mengandung atau hamil dan sudah 8 bulan. Saya tidak tahu nanti bisa lanjut apa enggak, tetapi masih tetap ikut. Kemudian ada yang dari daerah yang terpencil atau remote area, masalahnya biasanya itu sinyal, kemudian listrik. Ini tadi ada yang pemadaman 2 orang sudah, tempatnya PLN pemadaman.
Dan besok hari Sabtu full pemadaman juga, itu daerah Sumatera tadi ya disampaikan. Dan ada lagi yang masih belum menguasai IT berkaitan dengan Google Meet ini atau Zoom ya, sehingga mereka tidak tahu caranya mematikan mikrofon, akhirnya suaranya masuk dan terdengar oleh para peserta, dan tidak disengaja memang itu. Makanya di judul sebelumnya ya, sekolah online harus bersabar, salah satunya itu. 10 menit tidak terasa. Jadi begitulah teman-teman, ini pengalaman baru, karena dulu waktu saya kuliah itu masih muda ya, itu masih remaja. Kalau remaja ya bukan lah, yes. Setelah SMA itu atau SMK kan kuliah, itu kita kekuatannya penuh, kemudian semangatnya penuh, tidak memikirkan hal-hal lain yang berkaitan dengan mungkin mencari nafkah atau mengurus anak. Nah, ini setelah 10 ditambah 6, 16 tahun kemudian mereka atau termasuk saya untuk dituntut untuk mengikuti perkuliahan, sesuatu yang sangat penuh perjuangan saya rasa, dan untuk pembelajaran juga untuk diri sendiri dan para peserta. Maka dari itu saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan atau event ini. Kebetulan perkuliahan ini kan dapat beasiswa gitu kan, jadi kami tidak harus membayar, jadi kami dibiayai oleh pemerintah, maka harus ikut apapun yang terjadi. Terlepas dari itu juga, kami juga manusia, pasti ada keperluan, kepentingan, suatu hal yang tidak bisa ditinggal, tapi sebisa mungkin itu diminimalisir atau diakali atau bagaimana biar semuanya jalan gitu, dengan tidak mengurangi rasa atau semangat dari para anggota atau yang melakukan ke mahasiswanya itu. Sudah 12 menit, terima kasih. Cari durasi saja. Kalau suka silahkan di like, tidak suka ya dislike. Kalau Anda subscribe, saya sangat senang sekali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.